Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Kembali lagi kita di dalam acara kebaktian kita. Mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Sepanjang minggu ini kita telah diberkati Tuhan, amin. Lambaikan tangan Anda jikalau engkau telah diberkati Tuhan sepanjang minggu ini, amin. Sebab dalam Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan bahwa bawalah ucapan syukurmu senantiasa kepada Tuhan, karena itu yang Tuhan kita mau, amin. Dia telah mati di kayu salib untuk kita, supaya Anda dan saya tidak lagi membawa korban bakaran kita, tetapi kita bawa korban pujian syukur kita kepadanya, amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan kita baik, Dia selalu baik buat kita. Mari nyanyikan lagu ini, Bapa Engkau setia. Amin. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, amin. Tenanglah jiwaku dalam bersamamu, amin. Yes, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Mari tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Katakan Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Amin. Kami percaya Engkau setia, Tuhan. Kau selalu setia buat hidup kami. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu, Bapa. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku aman bersamamu.
dalam lagi. Mari kita bangkit berdiri. Oh Jesus, Kau setia Tuhan. Kami tenang Tuhan. Lah jiwaku selalu dalam hadirat-Mu. Yes. Mari angkat tangan-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat suaramu. Angkat suaramu, kita puji Dia. Oh Jesus, Kau setia. Kau setia. Haleluya. Haleluya. Engkau setia. Kau Allah kami yang setia. Syukur, syukur, syukur. Kami naikkan Tuhan. Hadirat-Mu. Oh kasih-Mu Tuhan nyata di hidup kami. Kau mulia. Haleluya. Mari angkat suaramu. Angkat suaramu. Kita naikkan korban syukur kita. Puji namanya. Kita mau tinggikan Dia. Hanya nama-Mu Tuhan yang kami sembah. Oh shalom. Oh Jesus. Oh Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Kau Allah kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Jesus. Kami memiliki Allah seperti Engkau. Kau Allah kami yang setia. Allah kami yang mulia. Kami mau angkat pujian kami ke hadirat-Mu Tuhan. Oh Jesus, oh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Kau tunjukkan lebih dalam lagi. Haleluya.
kami alami, Jesus, bahwa Engkau setia selalu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami mau masuk ke hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau pakai waktu ini Tuhan untuk merasakan kehadirat-Mu Bapa. Merasakan hadirat-Mu dalam rumah kami, dalam tempat ini. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami. Biarlah setiap kami Bapa bisa merasakan hadirat-Mu Bapa. Setiap kami bisa merasakan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah nama-Mu dielulukan, dan apapun yang kami katakan dalam mulut kami, lidah kami Tuhan, itu dapat menyenangkan hati-Mu, berupa dupa yang harum di hadapan-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita mau membawa puji syukur kita, hati kita yang bersyukur untuk Tuhan. Amin. Kita mau masuk di dalam lagi. Kita mau menari, mau melompat buat Tuhan. Mari berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Bersyukur. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku, bersorak-sorak bagi kebaikan-Mu. Begitu baik Tuhan dalam hidup kami. Berubah, Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Kami percaya Tuhan, ketika kasih-Mu tidak pernah berubah, artinya Engkau begitu baik. Tuhan Yesus, kami begitu baik. Amin.
berdoa kita yuk. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, oh, sungguh amat baik. Kami percaya Tuhan. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita nyanyikan lebih dalam lagi. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Selamanya Tuhan Yesus baik. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you Lord. Haleluya. Mari sama-sama saudara naikkan pujian ini. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan Juda. Mari semua yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah, kita boleh menari bersama-sama, bersukacita memuji Tuhan, bersukacita memuji Dia, karena Tuhan baik bagi kita dan anak cucu kita. Amin saudara, sama-sama, come on. Begitu besar kasih Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Imani saudara, come on. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Amin Tuhan. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Semua berbahagia. Berbahagialah bagi orang percaya. Amin Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang boleh sekali lagi Bapak Ibu ya, kita menari bagi Tuhan. Musik, haleluya. Here we go. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Haleluya. Sama-sama, come on. Begitu besar kasih Allah pada kita. Terima saudara berkat Tuhan. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Terima saudara dengan iman, katakan. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Oh semua yang berbahagia katakan, berbahagialah bagi orang yang percaya. Amin Tuhan. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena
firman-Nya. Benar Tuhan, amin. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Katakan tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Tuhan kita baik. Amin, saudara. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Bapa. Kami mau mendengarkan firman-Mu Yesus. Terima kasih untuk momen ini Tuhan. Kau berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Kami mau siapkan hati pikiran kami Yesus. Terima kasih Bapa. Kami yakin Tuhan saat Kau berfirman Tuhan, ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Benar Tuhan, ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Bapa. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Mari nyanyikan dengan hatimu. Yes, tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya. Thank you Lord. Bagi-Mu tidak ada yang mustahil Tuhan. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Kami percaya ini Tuhan. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Mari nyanyikan dengan hatimu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Angkat pujian-Mu bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari saudara, saya undang kita untuk berdiri. Haleluya. Oh Jesus, thank you Lord. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh Engkau Bapa.
Yes, yes Lord, oleh perkataanmu. Katakan ku selalu feeling aman Bapa. Ku aman karena kau menjaga. Ini iman kami, katakan Tuhan. Karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Mari angkat tangan saudara. Oh, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya, mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Jesus, we believe in you. Oh Bapa, Kau Allah kami yang setia. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat pujian syukur kita ke hadirat-Nya. Dia yang layak, Dia yang layak. Terima pujian-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Syukur kami mainkan di hadirat-Mu. Kau Allah kami yang setia, Allah kami yang ajaib. Pujian kami, syukur bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari saudara, jangan ada yang berdiam diri saudara. Kau angkat suara-Mu, bukan karena bagusnya suara kita, bukan karena indahnya suara kita. Dia melihat hatimu, Dia melihat hatimu saudara. Amin. Oh Jesus, terima kasih Tuhan. Puji syukur kami mau naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Pujian kami, Kau Allah kami yang setia, Allah kami yang ajaib. Pujian kami Tuhan di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Oh Jesus. Oh Tuhan, mari nikmati hadirat-Nya. Oh Lord, thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bisa rasakan hadirat-Mu Bapa. Kau Allah kami, Kau Allah kami.
yang layak, Jesus. Terima pujian kami, terima pujian kami Tuhan. Oh Jesus. Mari saudara, kita nyanyikan sekali lagi. Oh, tidak ada yang mustahil buat Dia. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Sekali lagi nyanyikan bagi Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Katakan mukjizatnya. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh Jesus. Oh yes Lord. Thank you Lord. Kami bisa rasakan hadirat-Mu Bapa. Kami bisa rasakan Tuhan. Itu adalah sebuah mukjizat buat kami Tuhan. Bukan hanya karena kami disembuhkan, tapi merasakan hadirat-Mu Bapa. Itu adalah mukjizat buat kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu Bapa. Berbicaralah pada kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan. Give your anointed Tuhan kepada hamba-Mu Jesus. Sehingga kami yang mendengarkannya bisa menjadi rema dalam hidup kami. Menjadi light dalam jalan hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus. Ambil alih Tuhan acara ini, firman ini, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Thank you Lord Jesus. Kami eluk-elukan, kami puji nama-Mu selalu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amen. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Senang sekali bisa berjumpa kembali melalui ibadah online kita pagi hari. Saya percaya dimanapun kita berada hari ini, saudara, Tuhan tetap menyertai kita. Tuhan tetap memberkati setiap kehidupan kita. Ada amin saudara? Puji nama Tuhan. Nah, pagi ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Bapak saudara sekalian, buka Alkitab saudara dari kitab Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai 41. Markus pasal yang keempat, ayat 35 sampai ayat 41. Nah, saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita simak firman Tuhan berikut ini. Saudara perhatikan di sana perikopnya berjudul angin ribut diredakan. Nah, saudara, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. 37 saudara. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam.
Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Puji nama Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini kita akan berbicara tentang menang melawan ketakutan. Katakan sama-sama dengan saya, saudara, menang melawan ketakutan. Nah, saudara mungkin lihat saya dan bilang begini, "Pak, setiap orang pasti mengalami takutan, saudara." Betul, saudara, setiap orang pasti mengalami ketakutan. Setiap orang pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Wajar. Tetapi sebagai orang percaya tidaklah wajar dan tidaklah sehat secara rohani, saudara, kalau sampai kekhawatiran, ketakutan menguasai kehidupan kita. Bahkan tidak sedikit, saudara, ada banyak orang Kristen, akhirnya, saudara, imannya gugur, imannya jatuh karena hidupnya dikuasai oleh ketakutan, dikuasai oleh kekhawatiran. Tidak sedikit, saudara, anak-anak Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan karena kecewa. Karena apa, saudara? Karena dia tidak bisa berhasil keluar dari ketakutan, keluar dari kekhawatiran yang selama ini, saudara, mengikuti dia, menghantui dia. Nah, hari ini, saudara, kalau ada Bapak Ibu Saudara sekalian yang hidupnya masih dipenuhi oleh ketakutan dan kekhawatiran, hari ini saya mau katakan, saudara, firman Tuhan ini bagi saudara dan saya yang sedang mengalami. Perhatikan, saudara, chapter tadi berbicara tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, kalau saudara perhatikan beberapa chapter atau pasal sebelumnya, bahkan bagian sebelumnya, Yesus mengajarkan murid-muridnya tentang perumpamaan. Ada perumpamaan tentang iman, saudara. Perumpamaan tentang kerajaan Allah. Nah, ada banyak hal-hal yang Tuhan ajarkan. Tetapi ini yang menarik. Sesudah Yesus mengajar orang banyak, dan sesudah Yesus mengajar murid-muridnya, dia berkata, "Mari kita bertolak ke seberang." Artinya apa, saudara? Yesus mau kita step out dari zona yang hanya sekedar belajar teori. And this is the time bagi murid-murid dan orang banyak yang mengikuti dia untuk praktek iman secara langsung. Saudara, saya baik-baik, saudara. Adalah baik mempelajari firman Tuhan, adalah baik mengetahui ayat-ayat firman Tuhan, tetapi itu tidak cukup. Ada waktunya, saudara, untuk kita belajar mengalami secara pribadi. Ada waktunya bagi kita, Tuhan ingin kita untuk mempraktekkan apa yang Tuhan sudah ajarkan bagi kami. Nah, dalam hal ini, saudara, murid-murid dan orang banyak katakan, "Let's do it." Mari kita menyeberang. Tidak cukup, saudara. Jangan berbangga kalau engkau hafal firman Tuhan. Jangan bangga kalau engkau tahu banyak firman Tuhan. It is good. Tetapi apakah engkau mengalami secara pribadi kebenaran firman Tuhan itu? Yesus berkata, "Let's do it." Mereka menyeberang. Yesus naik ke dalam perahu, saudara. Kemudian ada beberapa perahu, Alkitab katakan, mengikuti dia. Dan ini yang menarik, saudara. Ketika mereka menyeberang, perhatikan baik-baik. Ketika mereka menyeberang, Alkitab berkata, saudara, bahwa danau itu tadinya teduh. Danau itu tadinya tenang. Tetapi ketika mereka sedang berada di tengah, tiba-tiba, saudara, keadaan yang tenang berubah menjadi menakutkan, berubah menjadi mengerikan. Kenapa? Karena ombak datang, taufan datang. Saudara, saya mau katakan begini, perhatikan. Murid-murid Yesus, kebanyakan dari mereka nelayan. Amin, saudara. Artinya mereka sebenarnya sudah terbiasa dengan ombak, sudah terbiasa dengan angin, sudah terbiasa dengan tantangan. Tetapi Alkitab berkata mereka ketakutan. Jika seorang nelayan profesional, saudara, mengalami ketakutan, itu berarti bukan gelombang biasa.
Itu berarti bukan ombak biasa. Ini ombak yang luar biasa. Sampai saudara, seorang yang sudah profesional, seorang yang hidupnya setiap hari, setiap malam ada di situ, bisa ciut nyalinya, saudara. Amin. Amin, saudara. Ini luar biasa. Saudara, jangan bayangkan sekedar ombak biasa. Seorang yang hidupnya sudah ada di situ pun bisa mengalami ketakutan. Apa yang kita boleh pelajari, saudara, dari sini? Saudaraku, Tuhan mau kehidupan kita, sekali lagi saya ulangi, bukan menjadi orang yang hanya tahu dan hanya mengerti secara teori. Tuhan inginkan kita mengalami secara pribadi di dalam setiap kehidupan kita. Murid-murid ingin diajar oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Dan lihat, saudara, orang-orang selevel mereka bisa mengalami ketakutan. Dengar baik-baik, ada saatnya Tuhan izinkan, saudara, keadaan itu seolah-olah out of your limits, di luar dari batas kemampuanmu, untuk terjadi, untuk mengajari kita, untuk stretching, memperluas, to stretch your faith, to stretch your energy, your power dalam kehidupan kita, to stretch your capability, saudara, kapasitas kita. Dan Tuhan inginkan itu terjadi juga dalam kehidupan kita. Bicara tentang ombak, saudara, bicara tentang laut. Saya lahir dari keluarga yang tinggal di pesisir pantai, saudara. Saya ingat persis ketika saya berumur 16-17 tahun, saya harus pergi ke laut sendirian, saudara, untuk nangkap ikan. Karena saat itu saya ingat orang tua saya lagi kurang sehat. Saya pergi ke sana, saudara, dengan perahu kecil. Sama keadaannya. Ketika saya berangkat, cuaca bagus sekali, saudara. Tapi ketika saya di tengah jalan, saudara, tiba-tiba angin datang, ombak datang, badai datang. Sampai-sampai, saudara, saya sendiri tidak kuat untuk mendayung perahu itu. Apa yang terjadi? Saya nangis. Saya takut. Anak usia 16 tahun, saudara, remaja. Saya harus pikul tanggung jawab sebesar itu. Saya nangis. Sampai saya akhirnya berdoa kepada Tuhan dan bilang, Tuhan, kalau hari ini adalah waktu saya siap. Saudara, give up. Itu sebabnya ketika murid-murid mengalami seperti ini, saya bisa merasakan dalam diri saya betapa takutnya mereka saat itu. Padahal perhatikan, saudara, ada Yesus bersama dengan mereka. Ini menarik sekali. Bayangkan, di tengah-tengah situasi yang begitu mencekam dan menakutkan. Dan ingat, saudara, ketika mereka bertolak, perahu yang mereka gunakan bukan perahu besar, bukan kapal pesiar, bukan, saudara, perahu kecil. Dan bayangkan dalam kondisi seperti itu, Yesus masih bisa tidur. Mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak, kok bisa? Apakah ada faktor kesengajaan di sana? Saya juga tidak tahu, saudara. Tapi saya percaya saat itu Yesus ingin mengajari mereka untuk percaya kepada Tuhan. Bukan saja melalui teori iman, tetapi Tuhan inginkan mereka mengalaminya secara pribadi. Saudara, berbicara menjadi kuat, menjadi pemenang terhadap ketakutan dan kekhawatiran. Ada beberapa hal yang pagi ini saya mau bagikan kepada saudara, bagaimana supaya kita bisa menang atas ketakutan hidup kita. Bagaimana kita supaya menjadi menang atas kekhawatiran hidup kita. Saya tahu, saudara, hari-hari ini bukanlah hari-hari yang mudah. Saya tahu hari-hari ini bukanlah hari-hari yang gampang untuk kita lalui. Ada banyak tantangan. Kita takut melangkah keluar. Kita takut melakukan kegiatan kita, saudara. Tapi hari ini jangan sampai ketakutan, jangan sampai kekhawatiran menguasai iman kita, menguasai kehidupan kita. Kita harus menjadi pemenang. Kita harus keluar, saudara, dari kekhawatiran, ketakutan, supaya hidup kita boleh menjadi hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Ada amin, saudara? Baik, saudara, mari kita lihat. Hal yang pertama yang pagi ini kita mau pelajari, saudara, perhatikan ayat 35.
Dikatakan di sana saudara, pada hari itu waktu mereka sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke sana. Lihat ayat 36. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka. Membawa Yesus. Saudara, hal yang pertama supaya kita boleh menjadi pemenang, menang atas ketakutan dan kekhawatiran. Yang pertama saudara perhatikan, jadikan Yesus menjadi kapten, saudara, menjadi kapten di dalam kehidupanmu, di dalam perahu hidupmu. Perhatikan kata yang menarik tadi, saya ulangi 2 kali, saudara, membawa Yesus. Hari ini saudara jangan menjadi pribadi yang sekedar membawa Yesus dalam perahumu. Jadikan dia menjadi jurumudi, jadikan dia menjadi kapten di dalam kehidupanmu, yang memimpin, yang menakodai kehidupan kita. Kenapa ada banyak orang Kristen saudara hidupnya dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan? Karena mereka menjadikan Yesus menjadi penumpang atas perahu hidupnya. Mereka membawa Yesus, membawa nama Yesus, membawa atribut Yesus dalam kehidupan pribadi, keluarga, pelayanan, ministry, bisnis, dan segala macam. Ada atribut-atribut rohani di sana, ada atribut-atribut kekristenan di sana. Tetapi perhatikan saudara, di sana Yesus bukan menjadi kapten, di sana Yesus bukan menjadi nahkoda, di sana Yesus menjadi penumpang dan aksesoris saja dalam kehidupannya. Itu sebabnya tak kala badai datang, itu sebabnya tak kala gelombang datang, tak kala tantangan datang, perahunya tergoncang, saudara. Amin, saudara. Jadikan dia menjadi jurumudi, bukan penumpang. Ini berbicara tentang totally surrender, saudara. Penyerahan diri secara total. Jadikan dia menjadi captain di dalam your decision. Jadikan dia menjadi jurumudi di dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kita ambil. Itu sebabnya Yesaya 9 ayat 5, saudara, salah satu nama yang diberikan kepada Yesus, dia adalah penasehat yang ajaib. The Great Counselor, saudara. Penasehat yang ajaib. Dia memberikan kepada kita, saudara, nasihat-nasihat, advice, gratis lagi, saudara. Amin, saudara. Bukankah kata gratis seringkali kita sukai, saudara? Nah, hari ini kalau kita ingin menjadi pribadi yang menang atas ketakutan, kekhawatiran, jadikan dia menjadi captain. Jadikan dia menjadi captain for your character. Dalam keteladanan, Filipi 2:18 dikatakan Kristus taat sampai ia mati, saudara. Amin, saudara. Jangan menjadi sekedar penumpang. Saya mau ajak Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, yang menonton video ini, cek kehidupan perahumu, saudara. Cek perahu kehidupanmu secara pribadi dan keluarga atau bisnis, bahkan pelayananmu. Perhatikan apa yang Yesus lakukan di sana. Apakah dia duduk sebagai penumpang Anda taruh? Mungkin Anda taruh dia sebagai penumpang VIP, saudara. Very important person. Tapi Anda tidak menjadikan dia menjadi nahkoda dalam kehidupanmu. Jangan kaget, karena suatu hari nanti ketika perahumu digoncang oleh ombak, bisa karam dan tenggelam. Tapi hari ini saudara, belum terlambat. Kalau engkau melihat bahwa perahumu di sana Yesus hanya duduk sebagai penumpang, jadikan dia menjadi kapten. Jadikan dia menjadi nahkoda dalam kehidupan kita. Memimpin perahu kita, memimpin hidup kita, memimpin usaha kita, bahkan pelayanan kita. Saudara, mungkin saudara lihat saya dan bilang, Pak, kenapa Bapak selalu singgung tentang pelayanan? Karena ada banyak pelayanan hari-hari ini tidak dipimpin lagi oleh Tuhan. Banyak pelayanan hari-hari ini bicara tentang untung dan rugi, saudara. Bicara tentang uang, bukan bicara tentang jiwa lagi. Dia akan hitung untung ruginya untuk melakukan satu ministry. Yesus tidak pernah hitung-hitungan, saudara. Kalau Yesus sampai hitung-hitungan dengan gerejanya, dengan kita, sampai hari ini kita pasti semua masuk neraka.
Jangan menjadi gereja hamba Tuhan yang hitung-hitung untung rugi. Kita harus berani berkata, saudara, untuk satu jiwa, berapapun harganya, kita harus jalankan. Amin, saudara. Jangan ketika segala sesuatunya baik, kita semangat karena gereja memiliki income. Tapi tak kalah hari-hari ini, saudara, gereja mulai hitung-hitungan. Tidak boleh, saudara. Ini menyakiti hati Tuhan. Gereja harus menjadi teladan di dalam karakter. Captain of the character. Amin, saudara. Supaya apa? Supaya yang kita pimpin pun mengikuti teladan kita, saudara. Haleluya. Supaya kita kuat keluar menjadi pemenang di dalam ketakutan, kekhawatiran. Jadikan Yesus menjadi captain, bukan penumpang. Amin, saudara. Lihat suami, istri, anak-anak, teman yang ada di sekitarmu bilang, jangan jadikan Yesus jadi penumpang. Jadikan Yesus menjadi captain di dalam kehidupan. Katakan, saudara, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Yang kedua, supaya kita menang atas ketakutan, supaya kita menang atas kekhawatiran. Lihat ayat 37-38, saudara, perhatikan di sana. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Saya loncat 38. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Bayangkan, saudara, bisa tidur. Maka murid-muridnya membangunkannya, berkata kepada, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Perhatikan, saudara, murid-muridnya, attitude-nya, karakternya, Guru, engkau tidak peduli. Saya mau tanya, kira-kira Yesus peduli nggak, saudara? Yes. Bukankah kita seperti biji mata Tuhan yang Dia pelihara? Bayangkan, saudara, kita berkata, mereka baru belajar tentang iman. Mereka baru belajar tentang kerajaan Allah. Bagaimana Tuhan memelihara hidup mereka. Bagaimana Tuhan menjaga hidup mereka. Tapi at the moment, bisa gone, saudara. At the moment, karakter itu bisa gone. Karena apa, saudara? Karena semua masih teori. Teori tentang iman, teori tentang kerajaan Allah, teori tentang kemenangan. Semua masih teori. And this is the time untuk mereka praktek secara alam, secara langsung. Tapi lihat respon yang keluar. Guru, engkau tidak peduli. Seringkali, saudara, judgment keluar dari mulut kita begitu gampang. Kita start blaming each other. Kita start blaming si A, si B, si C, si D. Ini karakter, ini, saudara, ciri-ciri orang yang dilanda kekhawatiran dan ketakutan, blaming. Hari ini, saudara, stop blaming. Stop blaming. Stop blaming. Jangan menyalahkan. Mulai lihat bahwa Tuhan peduli. Bukankah kita seringkali berkata, saudara, bahwa Allah kita peduli, Allah kita mengerti, dan Dia turut bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan bagi setiap kehidupan kita. Artinya apa, saudara? Artinya kehidupan kita adalah kehidupan yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Nah, saudara, perhatikan. Ketika kita, saudara, diperhadapkan dengan keadaan yang seperti itu, seperti seolah-olah, saudara, Tuhan tidak peduli atas kehidupan kita. Hal yang kedua yang harus kita miliki, belajar untuk apa, saudara? Call upon His name. Belajar untuk apa? Belajar untuk memanggil nama Tuhan. Katakan, memanggil nama Tuhan. Memanggil nama Tuhan. Call upon His name. Saudara, mereka berseru, Tuhan, Tuhan, bangunlah. Saudaraku, seringkali, saudara, walaupun attitude kita tidak benar ketika kita datang kepada Tuhan. Attitude-nya tidak benar, saudara. Dia blaming Tuhan. Engkau tidak peduli. Tetapi Tuhan tetap datang untuk menolong kita. Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesana kita berlari dan kita akan diselamatkan. Berseru, kata Yoel 2 ayat 32, berseru kepada Tuhan.
akan diselamatkan. Saudaraku, kalau hari ini keadaan kita tidak memungkinkan seperti apa yang kita inginkan, mari kita belajar untuk berseru, belajar untuk teriak, belajar untuk meminta tolong kepada Tuhan, maka hidupmu akan diselamatkan. Belum terlambat, saudara. Belum terlambat. Sekalipun mungkin kita karakternya tidak benar di hadapan Tuhan, tapi hari saya mau katakan, datang pada Tuhan, berseru, minta tolong kepada Tuhan, maka hidupmu pasti diubahkan oleh Tuhan. Ada amin, saudara? Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang perlu kita pelajari pagi hari supaya kehidupan kita boleh menjadi kehidupan yang pemenang atas ketakutan dan kekhawatiran. Yang ketiga, sudah perhatikan ayat 39. Saya akan bahas sedikit lebih panjang di sini. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teruskan. Perhatikan, saudara. Di saat murid-muridnya teriak minta tolong, walaupun dengan attitude yang salah, yang kurang tepat, apa yang terjadi? Seketika itu Yesus bangun. Kemudian apa yang Tuhan katakan? Apakah dia marah-marah terhadap muridnya? No, saudara. Apakah dia mulai belajar memblame murid-muridnya dan bilang, kamu itu kok dapat? No, saudara. Yang Tuhan kerjakan terlebih dahulu apa? Dia menghardik angin itu, dia menghardik danau itu. Untuk apa? Tenang. Saudara, dia tolong kita dulu keluar dari permasalahan. Baru dia mengajarkan iman kepada kita. Baru dia mengingatkan pelajaran-pelajaran yang tadi yang dia baru ajarkan beberapa jam sebelumnya. Saudara, kebiasaan kita sebagai manusia cepat sekali lupa. Cepat sekali lupa apa yang Tuhan ajarkan, kalau itu hanya sekedar pelajaran. Tetapi tak kala itu menjadi pengalaman yang tanda kutip mengerikan, percaya sama saya, saudara, pelajaran itu tidak akan Anda lupakan. Hari ini saya berumur 40-an lebih, saudara, kurang lebih. Tetapi ketika saya berumur 16 tahun, kejadian itu tidak pernah saya lupakan. Saya sudah beberapa kali mengalami keadaan di mana saya bisa mati, saudara, saat itu. Tapi sampai hari ini kalau saya berdiri di tempat ini menyampaikan firman Tuhan, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang lepaskan kita. Perhatikan, saudara, yang ketiga yang harus kita miliki adalah miliki damai senantiasa di dalam Tuhan. Yang pertama, saudara, jadikan Yesus menjadi captain dalam hidupmu. Yang kedua, call upon His name, belajar memanggil nama Tuhan, mengandalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia, jangan berharap kepada manusia, karena diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Call upon His name. Dan yang terakhir, miliki damai. Saudaraku, kata diam di dalam Alkitab atau kata peace di dalam terjemahan bahasa Inggris itu berasal dari kata siopao, saudara. Siopao itu arti kata harafiahnya itu, saudara, kayak muzzle gitu ya. Muzzle itu seperti, kalau saudara perhatikan anjing, kalau pergi ke taman, biasanya tuannya taruh something untuk mengcover mulutnya. Supaya apa? Supaya tidak menggonggong. Mungkin supaya tidak biting someone, saudara. Nah, ini bicara apa? Ketika Yesus berkata diam, dia menunjukkan otoritasnya sebagai Tuhan, saudara. Dia berkuasa atas alam. Dia bisa bungkam siapapun yang dia mau. Tuhan sanggup, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang sama, yang dialami, yang bersama-sama dengan murid-murid saat itu, yang sanggup membungkam segala masalah, yang sanggup membungkam sakit penyakit. Dia Tuhan yang sama, yang hari ini bisa menolong saya dan saudara apapun keadaan kita. Amin, saudara. Mari belajar memiliki peace, damai. Karena apa, saudara? Kalau orang tidak memiliki damai, hidupnya akan dipenuhi oleh ketakutan. Amin, saudara. Ini penting sekali. Kata tenanglah itu berasal dari kata fimo, artinya, kata siopao dan fimo, artinya still dan muzzle, saudara. Still dan muzzle. Ya, diliputi ketakutan, kita seperti di muzzle, tetapi dengan kuasa Tuhan, otoritas Tuhan, kita bisa dilepaskan, saudara.
Ya, di dalam Markus pasal 39 tadi sudah dalam terjemahan literaturnya dikatakan begini. And having wake up, he rebuked the wind and said to the sea, peace, and be still. Saudara, hal yang sama Tuhan mau katakan bagi kita hari ini, saudara. Apapun masalahmu, peace and be still. Kenapa seseorang tidak bisa berdoa? Kenapa seseorang tidak bisa mengalami kuasa Tuhan? Karena tidak ada damai dalam hidupnya. Karena tidak ada damai dalam kehidupannya. Bagaimana kita berdoa? Itu sebabnya kita berkata, tenanglah supaya engkau bisa berdoa. Amin, saudara. Saya mau katakan begini, saudara. Ya, orang yang mengalami ketakutan, orang yang dikuasai oleh ketakutan, dikuasai kekhawatiran adalah tanda-tanda orang yang tidak memiliki damai di dalam kehidupannya. Amin, saudara. Orang yang mengalami ketakutan, orang yang dikuasai oleh kekhawatiran adalah orang yang tidak memiliki damai di dalam kehidupannya. Perhatikan, saudara, seseorang berkata begini, you will find peace not by trying to escape your problem, but by confronting them courageously. You will find peace not in denial, but in victory. Ini menurut J. Donald Walters, saudara. Ketika kita diperhadapkan dengan tantangan, permasalahan, kalau kita lari, saudara, apa yang terjadi? Ketakutan itu, kekhawatiran itu akan terus mengejar kita. Tetapi ketika kita hidup di dalam damai, apa yang terjadi, saudara? Kehidupan kita tidak akan pernah dikuasai oleh kekhawatiran, ketakutan. Kenapa damai menjadi sangat penting, saudara, hari-hari ini? Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang seperti biasa kita lalui 1, 2 tahun, 3 tahun yang lalu, saudara. Hari-hari ini dimanapun kita pergi, ke negara manapun kita pergi, challenge-nya ada, saudara. Setiap negara, setiap bangsa mengalami ketakutan hari-hari ini. Tidak ada damai sejahtera. Anda keluar ke tempat kerja, Anda harus pakai masker, Anda harus pakai sanitizer dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita takut terjangkit virus. Benar, saudara? Dan tidak ada yang salah untuk kita berjaga-jaga. Tetapi kalau sampai halnya gara-gara hal yang seperti itu, kita akhirnya dibungkam, dimuzzle, menjadi seorang yang takut, tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apa-apa karena alasan takut, berarti Anda sudah tidak memiliki damai di dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Hari ini kita belajar 3 hal ini supaya hidup kita, saudara, boleh mengalami kemenangan melawan ketakutan, melawan kekhawatiran di dalam setiap kehidupan kita. Kalau Tuhan sanggup meredakan angin ribut pada saat itu, saya percaya, saudara, Tuhan yang sama sanggup meredakan ombak kehidupan yang saat ini kita alami. Tapi kita harus miliki 3 hal ini, saudara. Ya, kita harus miliki 3 hal. Jadikan Yesus menjadi captain in your life. Dan belajar untuk berseru, memanggil nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, miliki damai di dalam kehidupanmu. Karena orang yang tidak memiliki damai, hidupnya pasti akan dikuasai ketakutan. Orang yang tidak memiliki damai, hidupnya pasti dikuasai oleh kekhawatiran. Dan kekhawatiran, ketakutan tidak akan membawa kita dekat kepada Tuhan. Ketakutan, kekhawatiran akan membawa kita jauh dari Tuhan. Tetapi belajar pagi ini, saudara, dari firman Tuhan, mari kita jadikan, saudara, ketakutan, kekhawatiran kita menjadi momentum balik, turning over, turning point bagi kita untuk mencari wajah Tuhan, berseru kepada nama Tuhan, karena Dia sanggup untuk menolong kita di dalam segala keadaan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin, puji nama Tuhan. Nah, hari ini saya berdoa bagi kita setiap daripada kita di rumah atau dimanapun yang menonton video ini. Tuhan tolong kita semua supaya Tuhan boleh mampukan kita untuk keluar menjadi pemenang atas ketakutan dan kekhawatiran kita. Pejamkan mata kita, saudara, dan kita akan berdoa bersama-sama mengakhiri firman Tuhan. Bapa Surgawi, hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu, Tuhan. Hamba berdoa supaya setiap kami yang menonton video ini boleh belajar satu hal, bahwa Tuhan sanggup menolong kami untuk menjadi pemenang atas ketakutan dan kekhawatiran kami. Hamba berdoa biar kuasa-Mu melawat setiap daripada kami. Jika ada umat-Mu yang saat ini sedang dikuasai ketakutan, kekhawatiran, Tuhan tolong mereka.
Tuhan berikan kemenangan kepada mereka, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri kemenangan kepada mereka yang bergumul, supaya hidup kami boleh menjadi hidup yang penuh dengan kesaksian, dan nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati ibadah ini Tuhan, berkati acara selanjutnya, dan berkati setiap umat-Mu yang beraktivitas dimanapun mereka berada sepanjang minggu ini. Satu kerinduan kami, nama Tuhan boleh dipermuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sebelum kita tutup berpisah, sama ingkali setiap daripada kita untuk boleh bagikan link ini, bagikan video ini kepada teman, kepada kenalan kita, share linknya free saudara, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan, dan banyak jiwa-jiwa keluarga yang boleh dipulihkan dan dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai ketemu di ibadah online minggu depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Shalom. Tiba saatnya kita akan selesaikan ibadah kita, dan kita akan menutupnya dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita masing-masing dimanapun kita berada, dengan sikap hati bahwa Tuhan memberkati kita saat kita datang dengan kerendahan hati dan penuh ucapan syukur. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk semua kebaikan Tuhan yang telah berlaku. Dan hari ini melalui pujian dan penyembahan kami telah memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dan pagi hari ini pun Engkau telah berbicara melalui hamba-Mu, menasihatkan kami, mengingatkan kami, dan menegur kami, agar kami hidup dalam jalan-Mu. Mari Tuhan Engkau berkati. Dan sebelum kami pulang, kami tetap membawa Australia, Indonesia, Israel, dan juga seluruh muka bumi ini. Biarlah para pemimpin, biarlah para petugas, semuanya disertai oleh-Mu. Tetapi yang paling utama Tuhan, kami tetap berdoa agar banyak orang makin hari membuka hati mereka. Biarlah tidak ada lagi yang mengeraskan hati, tetapi dijamah oleh Roh Kudus dan mereka datang kepada Engkau. Biarlah pekerjaan iblis yang membutakan mata dunia untuk mengenal Engkau disingkirkan dan dipatahkan tipu muslihat iblis. Biarlah kami semua hidup dalam jalan-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami mohon berkat atas hidup kami masing-masing. Biarlah keluarga kami, biarlah apa yang akan kami terima akan kami bagikan kepada orang lain. Dan biarlah kami akan menjadi saksi-Mu. Biarlah Tuhan saat ini dimanapun kita berada, Tuhan memberkati jalan masuk kami, jalan keluar kami. Engkau lindungi kami dari mara bahaya. Engkau terus memberikan kami kekuatan untuk bekerja dan menghidupi keluarga kami masing-masing. Biarlah Tuhan hari ini kami memperoleh semua berkat, kebaikan dan kemurahan Tuhan. Turunlah atas kami semua damai sejahtera dari surga, kekuatan, perlindungan, dan penghiburan dari Roh Kudus. Biarlah kami selalu dituntun oleh-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua. Dan biarlah setiap kita yang percaya, kami semua berkata amin. Terima kasih.